Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, bentar Pin, gua ngaturin dulu nih Pin nih. Kenapa tuh? Dari kemarin kayaknya ini banget lah. Gimana? Kecolok gak kesini? Kecolok ya? Jangan di mata. Segini. Senyamannya masuk. Ini pas nih ya. Ya. Wah, Nah, udah oke, mantap cakep ya. nih. Halo. Oke dah. Wah, mantap. Kayak penyanyi nih gue. Halo. Udah nggak? Ya. Oke. Halo, ulang. Selamat datang teman-teman di podcast Sesan horor seram tapi santai. Oh, bentar. Apa tuh? Kita mau ucapin selamat ulang tahun dulu, cuy. Buat siapa? Buat Kota Jakarta. Oh iya. Walaupun udah seminggu lalu nih. Ini udah dari kemarin loh. Iya, Hah. ya itu ulang tahunnya yang ke-493. Beda Oh, dikit iya, kita sama gue dah. Beda dikit lah ya. Dia kepala 4, gue kepala 3 gitu. Oh, gitu. Aja. Cuma dia 400, gue masih 30 gitu. Oh ya, kira 300-an Ya, juga. Apa doanya apa nih Pin buat Jakarta ya, Pin? Aku nggak pengen doain jangan macet, soalnya itu nggak mungkin. Jangan banjir lah ya. Oh iya bener juga Ya. sih. Sebenarnya Sama lah ya. daerah gua nggak sih nggak banjir, cuma kasihan yang banjir ya. Gua. Iya Bangsul banjir, Bekasi. beda tempat ya. Beda-beda tipis Tapi lah. gue lahir di Jakarta. cuy. Betul. Kan? Ya itu sih jangan banjir lah ya. Ya pokoknya tambah maju dah Jakarta dah ya. Betul. Bawa yang terbaik semuanya, pokoknya yang siapa aja gubernurnya, pokoknya terima kasih udah Benar-benar. ngaturin Jakarta. Siapa aja lah. Ya, makin cakep, makin rapi. Ya walaupun Betul. macet-macet mah udah biasa lah kita lah ya. Tuh. Kita mah nggak peduli lah. Yang ngatur siapa lah, yang penting cakep lah ya. Pokoknya udah menuju Tuh. ke lebih baik lagi. Kita doain aja lah ya. Mantap, selamat ulang tahun di Jakarta. Ya. Betul. Baru ingat sih aku kemarin itu nyadarnya pas lihat panduk di jalan juga Oh kan. ada ya. Iya kan. Selamat ulang tahun Jakarta gitu kan. Baru nyadar aku juga sih. Iya lupa juga tuh. Yoi. Oke teman-teman, Yoi. itu ya ulang tahun Jakarta Bang Sul ya. Iya, oke mantap lah. Nah, episode kali ini ya teman-teman ya, kita akan membacakan dua cerita. Wow, mantap. Dua cerita, kita nggak perlu sebut dulu siapa. Jangan. Pokoknya ini cerita tentang jarang-jarang ada sih maksud cerita kayak gini. Oh, jangan ada ya. Kita udah pernah bawain satu Oke. cerita sejenis, Oke. tapi habis itu udah nggak ada lagi. Baru kali ini ada lagi. Nongol lagi ya. Ini Lama cerita juga nih. tentang driver ojek online. Oh, Nah, dulu pernah ada ya. dulu pernah ada. daerah Bandung gitu ya. Betul. Oke. Nah ini ada lagi nih cerita tentang pengalaman yang dialami oleh driver online ya. Oke. Nah ini kita bikin penasaran banget nih, soalnya kan mereka kan kerja di jalan tuh Pastinya. kebanyakan di jalan. Nah itu apa yang mereka, kalau gaib-gaib gitu sebenarnya kalau di jalan tuh kayak apa sih gitu kan Mas Sul, kan? Betul. Nah Penasaran ini ya. bikin penasaran juga sih. Ini Wah. ceritanya panjang nih. Berapa hari, Be? Enggak Oke. sampai hari ya. Kirain berapa hari. Ini ceritanya satu cerita ini, dan cerita kedua adalah tentang pengalaman teror pas lagi jaga malam. Oh. Atau jaga malamnya di mana tuh, kita kan belum baca tuh, kita dadakan. Nah ini Bye-bye nih. biar kita penasaran bareng-bareng ya. Yoi. Oke lah teman-teman Yoi. ya, langsung aja mungkin biar nggak lama-lama lagi. Seperti biasa, Pasang set kalian. matikan lampu, Dan tangkap tangkap kengeriannya. kengeriannya. Setelah pesan-pesan, Bareko. selamat mendengarkan. Kembali lagi Balik teman-teman lagi, di guys. podcast Sersan Sersan Horor Horor Seram tapi tapi Santai. santai. Oke Bang Sul, Woi. cerita pertama yang panjang dulu aja kali ya. Oh, boleh. Nah, cerita pertama ini judulnya cerita driver ojek online. Dikirimkan Online. oleh siapa? Nocha. Nah, dari Mas Wow. Nocha, salah satu veteran kita yang ceritanya masih numpuk banget ya di inbox kita. Anjir. Jadi ya ceritanya kita seling-selingin. Jadi nggak Nocha-Nocha terus ya. Jadi kita seling-selingin beberapa 1 minggu sekali mungkin gitu ya. Betul. Karena ceritanya Mas Nocha ini, Mas Nocha ini sangat rajin kirim cerita, jadi Gila. numpuk ceritanya di kita. Luar Jadi biasa. sebenarnya ini cerita yang udah kirimin udah lama juga sih Bang Sul ya. Oke, Jadi betul. kita baru sempat ceritain sekarang. Ini baru nongol lagi dia. Benar makanya nih. Ojek online deh. Ojek Oke. online. Pulsanya banyak. Oh, kalau nggak ada pulsanya? Offline. Wah. Dari sana dulu. Kata. Oke, tapi benar juga tuh Bang Sul. Iya dong. Kalau zaman dulu kan tukang ojek itu kan butuh modal bensin aja. Betul. Sekarang modal bensin sama kuota. 2. Oh iya sih ya. Betul. Benar. Makin canggih sekarang. Makin canggih. Oke lah. Langsung aja. Jadi thank you banget untuk Mas Nocha sudah kirimin kita cerita lagi. Rajin Oke. banget, sekali masuk tuh banyak banget cerita dari Mas Gila, Nocha. dia emang mantap sekali nih dia nih. Nah kali ini cerita driver ojek online ya. Dia tulis seperti ini. Assalamualaikum Bang Sul dan Kevin dan semua Sukitepers pendengar San Horor yang makin Sukitep katanya.
Panjangannya apa Sugita betul lu pernah bilang Sugita Apa ya? lupa gua pernah ada yang ngomong Kayaknya belum bikin deh gitu ya. belum ya Apa ya segitu tuh ya? Nanti kita buat lah ya. Nanti kita buat lah ya slogannya ya. pakaian oke lah ayolah, Oke lah. Sugita. Katanya semoga kita semua tetap sehat dan makin bahagia. Oke. Semoga nggak bosan ya sama aku dan ceritaku katanya. Ush, enggak Oh, dong enggak, tenang. mantap Kali ini bukan ceritaku sih katanya. Tapi cerita dari mas-mas driver ojol. dia nanya langsung Nah, katanya ini Wow. langsung dari mas-mas ojolnya. Jadi ini Wow. tapi bukan ini ya, tapi ini lebih ke driver Grab car ya, mobil ya. oh gue Sebut grab merek. car Maksudnya driver mobil ya, sorry. maaf Katanya waktu itu aku pesan ojol nih, Oke. ojol mobil. oke Dan aku duduk di samping drivernya. oke Kalau di motor kan nggak mungkin duduk samping ya. nggak bisa pak Lu nyeret aspal pala lu anjir kan. Pala lu nyeret aspal. Enggak. betul Ini mobil ya. betul. Nah, dia berdiri di duduk di samping drivernya. Sorry. Salah mulu, duduk di samping drivernya. Gigi gue mentok mic nih Nah. ketawa nih. Aduh. Biar gampang panggilnya Mas Ojol aja ya. Nah, si Mas Ojol ini ramah banget dan suka ngobrol. Wah gak seneng nih gue nih. Nah, baru jalan beberapa meter, si Mas Ojol langsung bilang, Oke. baru berapa meter nih, baru set gitu. Udah Mobilnya, sampai enggak. Oh belum. Baru lepas rem kan tuh. Udah cerita nih. Saya ada cerita nih katanya. Tapi nanti kalian takut dengernya katanya gitu. Kok kayak settingan nih? Iya. Satu tahu aja emang kebetulan Noca hobi horor. Iya kan? Wah, Makanya. mantap lu. Ini berarti supel banget nih abang ojolnya ya. Mantap banget ini luar biasa ya. Katanya gitu, saya ada cerita nih, bodo amat bang. Gitu kan, kasihan lo anjir. Saya ada cerita nih, tapi kalian nanti takut nih dengernya. Kata Mas Noca, malah nantangin katanya. Yalah. Mas Ojol malah nantangin cerita hantu nih katanya. Pakai mancing-mancing lagi katanya. Biar kayak kesannya nggak mau cerita pada mau. Pinter juga. Pinter nih Mas Ojol. Strateginya bagus juga nih. Iya, saya ada cerita nih, tapi serem mah nggak usah lah ya. Gitu ngeselin tuh aja. Oke. Terus? Ya aku bilang aja, cerita aja Mas, kita nggak takut kok, santuy aja kata gitu kan. Si Noca sambil ngetik di samping. Cerita Cerita sesan horor nih. Gitu kan. TKP. Dan akhirnya berceritalah si Doi kan, pengalaman seram saat selama menjadi driver ojol mobil ya. Oke. Ini cerita pertama ya. Oke. Suatu malam, sekitar jam 11 malam, si Mas Ojol ini pernah dapat orderan dari seorang perempuan. Oke. Sebut saja namanya Melati. Wow. Mantap nih. Nah, si penumpang ini apa ya? Minta dijemput di Surabaya Town Square, di Sutos ya. Oh, Sutos. Nah, itu adalah sebuah buat teman yang nggak tahu, itu ada mall di Surabaya namanya Sutos, Surabaya Town Square, itu di daerah Surabaya Barat. Oke. Nah, waktu Mas Ojolnya lewat di depan Sutos, Mas Ojol ini coba ngontak nomor HP si Mbak Melati ini. Oke. Nih, mana dia orangnya kan gitu kan. Nyari deh. Nah, ini jam 11 malam ya. Hmm. Sambil nunggu diangkat, si Mas Ojol ini sekalian lihat kiri kanan nih. Ya carilah, mungkin ada mbak-mbak yang mungkin si penumpang ini, Oke. si Melati. Nah, di antara semua orang yang lagi berdiri, lalu lalang, itu masih ada orang tuh. Oke. Di antara semua orang yang berdiri dan lalu lalang, ada satu orang yang bisa dibilang agak aneh. Wah, apa tuh? Ada seorang perempuan berpakaian serba hitam, kayak gaun gitu, kayak dress. Oh. Itu berdiri di atas rumput yang di tamannya di daerah Sutos. Oke. Di depan mall itu ada taman. Nah, itu dia berdiri di atas rumput-rumput itu. Oke. Katanya, ya aneh, masa iya orang berdiri di atas rumput-rumput taman, kan biasanya kan nggak boleh kan. Ya ngapain juga, kita nunggu kan ada trotoar gitu kan. Lu Iya ngapain sih. juga nunggu di atas rumput gitu loh. Konyol. Nah, jiwa camping lu keluar gitu kan. Nunggunya di atas rumput gitu kan. Ambil satpam lu. Nah, apalagi si perempuan itu berdiri diam dan sendirian. Aneh nih, kata si Mas Ojol. Oke. Nah, abis itu Mas Ojol itu habis ngeliat, dia nunduk lagi, ngeliat handphone kan. Oke. Nah, telepon itu nggak diangkat sama si Melati. Akhirnya si Mas Ojol ini SMS Melati kan, dia ngetik sambil lagi ngetik, kasih tahu ya, Mbak saya udah nyampe di lokasi gitu kan. Oke. Lagi ngetik gitu si Mas Ojol tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan di jendela mobilnya. Oh, bentar. Nah gitu kan. Kiri, Bang. Nah, belum belum masuk. Oh, belum. Yang ngetok adalah, ya seperti dugaan kalian, perempuan aneh berpakaian hitam tadi. Karena kaget, si Mas Ojol ini kegelagapan membuka kaca jendela mobil. Oh, gini. Ditanya, Gitu ya? enggak, kan di sini. Nanti kecak. Iya.
Bingung dia. Dia turunin kaca, turunin jendela. Mbak Melati ya? Gitu kan. Terus? Nanya nih mastiin. Cewek itu ngangguk doang. Ngangguk doang nih. Itu Ngangguk. geleng Pak, itu geleng. Ngangguk tuh begini. Ngangguk ya. Akhirnya dibuka pintunya. Ya silakan Mbak masuk gitu kan. Akhirnya Mbak Melati pun membuka pintu dan masuk ke bagian belakang. Oke. Dari kursi belakang. Nah selama perjalanan si Mas Ojol ini kan ramah nih. Suka ajak ngobrol orang. Wah enak nih. Akhirnya dicoba ngajak ngobrol. Tapi si Mbak Melati ini tuh nggak jawab sama sekali. Diem aja ya. Nah diem aja. Pakai headset kali enggak? Enggak. Kirain. Ditanya nih, Mbak ini benar alamatnya sesuai di aplikasi ya? Si Melati ini cuma ngangguk aja. Gini. Oh yang gini. Ini geleng. Ngangguk aja tuh. Oke. Nggak ada satu patah kata pun keluar dari mulutnya. Sombong banget. Nah, songong. Ini setan apa songong gitu kan. Akhirnya Mas Ojol pun ya diem aja. Masa kan diajak ngobrol nggak jawab ya udahlah mungkin nggak mau diganggu capek gitu kan. Iya mungkin positif aja. Nah, dia mikirnya gini, mungkin Mbak Melati banyak masalah kali katanya gitu kan. Oke. Karena si Mas Ojol ini nggak terlalu kenal daerah tujuannya si Melati, akhirnya ya dia memutuskan untuk percaya aja sama aplikasi map di HP-nya. Oke. Ya udahlah ikutin GPS aja gitu kan. Akhirnya dia mengikuti petunjuk arah sampai ke suatu daerah. Mapnya akhirnya menunjukkan untuk berhenti beberapa meter setelah belok kiri. Oke. Masalahnya tempat berhenti di peta itu adalah sebuah tanah perkuburan. Aduh. Nah, Oke. saat belokan terakhir, Mas Ojol baru sadar soal kuburan ini. Dan barulah dia berpikir nih. Dia mulai berpikir negatif. Merinding. Pas sudah deket, si Ojol nanya, Mbak beneran turun di sini? Nggak dijawab. Bangke. Nggak dijawab. Terus. Akhirnya dia lirik ke spion tengah dong. Iya. Nggak ada siapa-siapa di belakang. Belum bayar lagi tuh. Nggak ada siapa-siapa di belakang. Oh my god. Terus. Si Mas Ojol nengok ke belakang kan. Oke. Bentar nggak ada siapa-siapa, kosong. Aduh. Tiba-tiba dia langsung cium bau melati. Nah, karena dia takut, langsung enggak. Oh enggak ya. Terus? Langsung dia tancap gas kenceng, langsung nyari warung kopi terdekat untuk mencari pertolongan. Oke. Pas udah nyampe di warkop, Mas Ojol langsung lari turun dan berlari menuju warkop. Si Mas Ojol ini ngaku sebelum dia turun, di dalam mobilnya itu masih ada bau melati. Oh nggak hilang baunya. Nah, nggak hilang baunya. Oh, shit. Orang-orang yang melihat Mas Ojol berlari ketakutan dan tersenggal-senggal di warkop pun berkerumun dan menanyai si Mas Ojol, Mas kenapa gitu kan. Oke. Ya kepo lah biasa ya. Pasti kepo tuh. Mas Ojol pun menceritakan semua yang dia alami dari dia mendapat penumpang sampai penumpang itu hilang dan ada bau melati yang menyengat. Pokoknya diceritain semua lah. Oke. Kayak diceritain kita ya. Oke. Pemilik warung bercerita bahwa sudah sering ada driver ojol yang diganggu sosok perempuan berpakaian serba hitam itu. Oh, nggak cuma dia berarti. Memang udah banyak yang kabur ke warung dia mungkin gitu ya. Oh, curhat lagi tuh. Udah berapa orang tuh? Nah, hampir semua korbannya langsung menuju warungnya dan meminta tolong padanya. Akhirnya Mas Ojol pun setelah tenang baru berani pulang ke rumahnya. Saat dia masuk ke mobil, bau melati itu ya udah hilang. Bayangin gak kalau masih ada lu anjir. Oh my god. Akhirnya, kenapa tuh? Itu enggak, maksudnya emang udah aneh, hitam-hitam gitu ya? Aneh, udah hitam-hitam, berdiri atas rumput lagi coba sih. Padahal dilarang berdiri di atas rumput. Ah. Ini gak nginjek, terbang juga sih. Oh, jadi enggak. Kan setan. Kan enggak nginjek, Pak. Enggak salah dong. Iya juga sih. Si drivernya gak ngerti ini handphonenya apa itu? Bisa ngorder ojol gitu. Nah, itu dia ya anjir ya. Xiaomi kali itu. Mungkin bisa dipakai setan gitu anjir. Aduh, anjir, ngeri juga cuy. Anjir. Nah gini ya, katanya gini. Akhirnya bau melati udah hilang tuh. Mas Ojol itu pun langsung melesat pulang. Di rumah, dia mengecek aplikasinya. Ternyata, namanya itu nggak ada di history. Aduh, hilang coy. Seolah-olah penumpang itu nggak pernah pesan sama sekali. Astagfirullah. Nah, siapa yang order? Si melati itu siapa cuy? Wah, ini laporin nih, manipulasi data nih. Nah, itu dia. Laporin ini kemana cuy? Setelah kejadian itu, Mas Ojol tidak berani lagi mengambil order kalau sudah jam 10 malam. Paling enggak nih, kalau jam 10 malam, harus order yang searah rumah, jadi sekalian pulang. Tapi ya seharian setelah dia ketemu si Mbak Melati ini, orderannya jadi penuh seharian, rame. Ada yang bilang. Ada yang bilang gitu kan? Kalau misalnya ketemu itu rezekinya kenceng. Iya. Itu benar. Ada yang bilang begitu. Aduh. Katanya langsung untung banyak katanya, sampai dia heran, apa gara-gara habis ketemu Melati ya katanya.
Ya tapi kalau si Mas Ojol ketemu Melati lagi biar orderan rame sih nggak berani juga kayak gitu anjir. Waduh, gila. Itu cerita pertama ya. Ada lagi. Nah ini cerita kedua nih. Wah keren nih, gue sih tertarik banget nih kalau online gini. Ada dua ya. Nah ini cerita kedua nih. Suatu malam Oke. Mas Ojol ini dapat order dari beberapa orang berseragam PNS. Oh, Nah. biru-biru gitu udah ya. Nah setelah ngobrol-ngobrol Mas Ojol ini diminta buat offline. Oh, Mas offline aja nganternya. oke. Dan nganter mereka ke daerah Tretes. Tretes apa Tretes nih nggak tahu ya. Tretes. Nah, daerah Tretes ini tepatnya ada di kaki Gunung Walirang. Wah, mantap. Jadi pegunungan gitu. Kaki gunung ya. Bang Sul dan Kevin pasti demen nih tempat beginian Iya, katanya. kaki gunung, apalagi pakai Katanya, sandal. katanya apalagi daerah Tretes selain adem, juga merupakan tempat untuk menginap di villa. Tapi villanya biasanya villa untuk adegan 18++. Ya. Nah, Hehehe. paham kan maksudnya? Katanya. Iya, oke. Memang orang-orang yang menjajakan villa kadang menawarkan plus-plusnya ini. Oke. Nah, Mas Ojolnya udah berpikir nih, wah PNS-PNS ini pasti mau jajan nih. Jajan di Tretes. Nah. Yang ngapain lagi kan serombongan PNS mau ke situ malam-malam pula. Kok jajan gini ada tax refund-nya nggak ya? Nah itu dia nggak tahu Nggak lah. ada ya? Di bandara dong Pak. Kirain gua ada tuh. Nah karena bayarannya lumayan besar, Ya. ya udah jalan aja lah gitu kan. Berangkat dong. Tapi aku takutnya ya ke daerah begitu terus malam-malam gitu rame-rame takutnya dirampok justru. Oh iya benar Ojolnya kan juga. takutnya oknum atau pura-pura jadi PNS gitu Iya, kan. dikeroyok. Takutnya. Heeh. Ya udahlah, apalagi disuruh offline kan. Wah, Ngeri iya juga. betul. Akhirnya berangkat deh. Berangkat doang 200.000. Kalau sekalian antar pulang sekalian Mas Ojol yang diminta nginep bakal dikasih 450.000. Oh, gede coy. Ya mau aja lah, rezeki kan. Oke. Tapi Mas Ojol ini nggak mau nginep. Aha. Nah, katanya apa namanya? Dia bayangin aja katanya kalau bapak-bapak lagi plus katanya. Wah. Akhirnya katanya terus Mas Ojol cuma bisa meringkuk di satu kamar kedinginan sambil mendengar suara bapak-bapak itu. Katanya males lah pikirnya, jadi dia nggak mau ikut nginep katanya. Sip. Kalau tidak menginap di villa berarti tidur di mobil Iya. dengan resiko kedinginan dan tidurnya nggak enak karena nggak bebas seperti di kasur. Jadi Mas Ojol memutuskan untuk pulang ke Surabaya saja, jadi nganter doang. Oke. Nah, perjalanan ke Tretes ini biasanya memakan waktu sekitar 2 jam. Anjir, Jauh. lu naik Jakarta puncak dah ya. anjir naik ojol jauh anjir gila. Jam ya. Katanya ke daerah selatan nih dari kota Surabaya. Oke. Nah, perjalanannya awalnya melalui rute Surabaya ke Malang. Aha. Tetapi sampai di daerah yang bernama Pandaan, jalur ini berbelok keluar dari jalur utama, Oke. melewati jalan yang lebih sepi, gelap dan banyak pohon yang rimbun. Oh, oke. Nah, saat sudah melewati Pandaan dan masuk ke daerah yang sepi itu, Ah. nah di depan Mas Ojol itu ada mobil lain. Eh? Sedangkan di belakang itu nggak ada kendaraan sama sekali. Oh, 2 mobil berarti ya. Nah, Mas Ojol merasa ya tenang dong, Ada teman, karena ada teman. nggak ada teman, karena ada Oke. kendaraan lain. Terus? Takutnya kan ada begal atau apa. Nah, itu. Pas udah nyampe di satu ruas jalan yang sepi nih, gelap, tiba-tiba ada sosok putih melintas gitu aja dengan cepat nih dari kiri ke kanan. Oke. Nah, kebetulan di sisi kanan jalan itu rumah warga dan kiri jalan itu seperti ada lahan sawah yang belum ditumpuin tanaman. Wow. Sosok itu warna putih, badannya kecil dan bergerak seperti ngerangkak gitu. Katanya Mas Ojol bilang kalau sosok itu mirip bayi atau anak kecil. Oh, ukuran bayi ya. Nah, ngerangkak gitu warna putih. Ah. Mobil di depan Mas Ojol ngerem mendadak. Begitu pula Mas Ojol juga ngerem mendadak. Oke. Gimana nggak ngerem? Anak kecil itu merangkak melewati depan mobil yang ada di depan. Merangkak, cuy. Lewatin mobil depan itu Oke. dalam jarak yang sangat dekat, seperti hampir tertabrak. Oh, shit. Tapi Mas Ojol ini sempat ngelihat kalau anak kecil itu Ah. merangkak ke rumah warga. Oh, oke. Akhirnya tuh pun si Mas Ojol ini tuh turun bersama PNS penumpangnya. Aha. Dan penumpang mobil di depan juga turun semua. Ternyata semua penumpang mobil di depan itu ngerem mendadak karena juga melihat sosok anak kecil itu. Oke. Nah, awalnya Mas Ojol dan orang-orang mengira itu anak kecil yang berlari dan masuk rumah warga. Oke. Beberapa penumpang depan pun mengetuk rumah warga yang ada di seberang jalan, memastikan itu tadi itu anak siapa tuh? Iya, betul. Kok nyebrang jalan kayak gitu? Akhirnya pas udah diketok berkali-kali, yang keluar itu adalah orang yang tinggal di sebelah rumahnya. Oh, oke. Bukan yang keluar tuh bukan yang malah diketok, tapi Tetangga ya? tetangganya. Oh, oke.
Tetangga itu menjelaskan kalau rumah itu sudah kosong selama beberapa bulan. Oh. Semua orang di situ bertanya pada bapak tetangga rumah kosong ini, Pak, tadi ada anak kecil lari nyebrang jalan, hampir ketabrak katanya. Itu anak siapa? Kata gitu kan. Terus? Enggak gitu nanyanya, kan orang Gimana, Surabaya gimana? masa nanya siapa? Kok jadi gue yang nanya? Masa siapa? Kan Si Oppo. Si Oppo itu mah handphone. Si Oppo. Sopo jenengan. itu Sopo, itu kan siapa, Pak, Oke. itu kan. Siapa? Tahu banget ya. Haji bolot yang lain. Anjir. Ditanya itu anak siapa katanya. Ternyata di daerah rumah itu nggak ada anak kecil sama sekali katanya. Di sana kebanyakan cuma ada remaja sama orang tua. Akhirnya kaget lah semua orang. Nah setelah tenang semuanya melanjutkan perjalanan, termasuk Mas Ojol dan penumpangnya. Mas Ojol yang awalnya berniat mau langsung pulang dan gak jadi nginap, ya jadi takut lah. Iya pasti. Karena pas dia pulang dia pasti ngelewatin jalan ini lagi. Oke. Akhirnya ya dia tidur di mobil lah sambil tahan kedinginan sampai besok pagi katanya. Sekalian nganterin bapak PNS tadi pulang ke Surabaya. Kasihan cuy. Sekian cerita dari Mas Ojol yang ku ingat dan bisa kuceritakan di Sun Horor. Semoga Bang Sul dan Kevin suka dan cukup menambah dosis horor untuk Sukita Persan Horor. Selamat malam, wassalamualaikum. Wow, gila. Ini Gila. lagi tentang ojol. Ojol. Ini Tapi order fiktif. Tapi waktu itu ada orang nggak sih? ada orang ya. Tapi waktu itu kita dapetnya ojol yang motor ya. Motor. Sekarang kita dapetnya yang mobil. Ini Iya. Gue nanya Noca nih. Noca, lu bisa panjang ceritanya ini, lu jangan-jangan nih perjalanan dari Surabaya ke Denpasar kayak ini. Ceritanya panjang bener cuy. panjang ya. Waduh, tunggu nih, ini tentang ngomongin begini, penumpang gelap. Penumpang gelap. Nah, gue ada keselip dikit ya. Waktu itu kan gue lagi tugas ke ini daerah Jawa Tengah ya, Iya. daerah Semarang. Semarang, oke. Ya. Nah, jadi waktu itu gue mau ini ya, mau ngecek satu tempat untuk exhibition ya buat pameran. Salah satu mall lah ya di daerah Semarang. Jadi kita lewatin nama daerahnya gue lupa, itu pokoknya jalan ini deh, jalan utama gitu ya. Nah kan gue pakai driver kan. Jadi driver itu cerita, ini mas, itu daerah itu terkenal di Semarang, daerah pemakaman apa gue lupa namanya lah ya. Pokoknya terkenal lah. Nah jadi sama, dulu ada supir taksi ini ceritanya ya. Ojol dulu belum begitu, ini supir taksi. Oh taksi itu, oke. Ya dia bawa sama, untuk kalau ini kan sosoknya pakai baju hitam, ini pakai ibu-ibu aja udah. Ibu normal aja ya. Bajunya baju terusan gitu, warna putih lah ya. Oke. Nah dibawa itu penumpang dari daerah Lawang Sewu. Anjir. Kenapa Dari naik aja udah ketahuan. Nah itu dia, dari naiknya aja ngeri kan. Mana nih? Jangan di Parangtritis. Anjir lebih serem, jauh bener. Terus Jadi dari situ naik, dia ngambil dari Lawang Sewu itu naik, diantar. Ya dia biasa duduk di belakang ya. Ya pokoknya dia nggak curiga lah ya. Ya kalau duduk di depan mobil ditabrak. Anjir, terus. Belakang dia. Diajak ngobrol sama, diem aja. Diem aja. Terus duitnya hilang. Anjir, nggak nyolong itu mah Pak. Saya mau copet ya. Terus. Sama diem, dia nunduk. Nah wajahnya tahu diri pucat ya. Si bapak ini udah ngeh nih, orang apa setan nih, udah ngeh nih. Oh gitu. Jalan. Oh mikirnya udah negatif tuh ya. Iya. Nah pas deket-deket ini kejadiannya udah malam, udah hampir pagi mungkin ya. Kira-kira udah jam 1, jam 2 dini hari gitu. Nah dia tetap bawa, dengan ditanya diam, ibu belum ngasih tahuan, taksi kan gitu kan. Naik dulu baru kasih tahu turunnya di mana. Nah gitu kan, naik kan. Terus tanya, bu mau kemana, kok diem aja, bilang. Nah dia jalan, pas deket-deket mau sampai ke daerah TPU itu, udah deket lah, dia udah gerbang yang gede gitu. TPU-nya terkenal gitu lah. Dia jalan, dan dia agak lambat tuh jalan itu kan. Dia udah curiga nih, ngerinya takut. Dia takutnya kayak begal gitu kan, ngerinya karena dia diem, ditanya diem kan. Jalan pas dia mau sampai dari TPU, dia agak pelan dikit. Maksudnya dia tuh mau berhenti gitu, mau nyari rumah orang warga gitu, nanti biar nanti bisa diapain gitu ya, karena ngeri kan. Berhenti, pas mau nengok, nah sosok itu udah hilang ya. Terus dengar suara cekikikan, hihihi gitu. Itu pas deket TPU tuh. Udah ke TPU, itu kan banyak pohon-pohon gede. Pas mau berhenti, itu udah hilang dia, sambil ketawa. Hihihi. Bener aja tuh, supir taksi itu udah ngeh. Iya, dari titik jemputnya tuh emang, maksudnya kan dia nggak nyari, supir taksi kan keliling kan, dari penumpang kan. Itu emang udah malam, pas banget di Lawang Sewu, dan
pulangnya ke daerah TPU. Dan dia bukan orang pertama yang kayak gitu dan udah sering ya. Pokoknya ini tuh apa ya? Maksudnya bukan itu bukan penumpang goib pertama si sopir itu ya. Itu udah banyak. Udah TPU-nya banyak TPU mana? TPU ini ya. Ada beberapa mungkin udah banyak kali supir-supir itu yang pernah dikerjain sama gituan. Dia tuh hilang aja udah pas dia mau berhenti, pokoknya pas lagi mau berhenti kan lihat ini kan spion belakang kan. Itu udah pas niat mau berhenti deket-deket gitu dilihat tuh udah hilang. Udah gitu ada suara ketawa. Wah, supirnya udah langsung tancap gas. Udah tahu. Bener ini emang setan ini rugi udah jauh-jauh nganterin lumayan jauh jaraknya. Iya sih, nggak dibayar lagi kan. Oh iya, cuma diketawain doang. Itu rugiin itunya doang, rugiin materi juga sih anjir. Oh iya, gila lagi capek-capek kan jadi penumpang dapetnya begitu. Itu dia. Mungkin nggak tahu cerita berikutnya mungkin sama kayak ojol ini ya, maksudnya jadi rame laris gitu kan. Benar nggak tahu juga. Ini nggak dikasih tahu ya, mungkin kayak gitu kali ya. Waduh, jadi gitu ya itu ya, penumpang gelap. Emang buat teman-teman yang mungkin profesinya sama tuh itu juga hati-hati tuh ya. Kalau malam-malam. Malam ya ini emang sih kalau dibilangnya itu ngalong ya. Kalau bahasa itu ya nggak pulang ngalong. Ya jadi tidur di mobil gitu. Benar. Hati-hati aja banyak doa aja lah kalau misalnya sebenarnya lebih serem malam lah ya. Lebih serem begal sih. Nah itu dia. Hilangin nyawa itu. Ancamannya nyata. Wah, yoi. Oke ya teman-teman ya itu cerita pertama dan tambahan sedikit dari Bang Sul. Dan kita akan langsung cerita kedua ya Bang Sul ya. Oke. Nah cerita kedua ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama Naufal. Jadi Naufal ini mengirim cerita berjudul Teror Saat Jaga Malam. Waduh. Nah, kita lihat nih terornya apa ya Bang Sul ya. Soalnya ini ceritanya pendek aja, tapi pasti dikit nyelekit nih. Kayak teror ayam ini. Nah ini telur itu. Telur anjir. Iya, gue makan juga nih Mik. Langsung. Katanya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Naufal, dan terima kasih sudah mengirimkan cerita ya Naufal ya. Thank you Naufal. Thank you banget. Katanya kenalin nama saya Naufal, saya tinggal di kota Jepara Bang Sul. Wow. Yang bikin furnitur itu ya. Cakep ya. Ukiran Jepara nih. Cakep tuh. Itu go internasional loh. Oh iya kan? Gila itu jago banget sih. Udah kayunya jati, ukirannya cakep. Nah, mantep. Terkenal. Itu Jepara tuh deket Semarang ya, naik lagi ya. Iya. Sonoan dikit. Oke. Katanya saya tinggal di kota Jepara, Jateng ya. Kali ini saya akan membagikan pengalaman horor dari bapak saya. Wow. Oke, langsung aja ke cerita. Baru dari bapaknya nih ya? Dari bapaknya. Belum, adiknya belum. Nanti novelnya sendiri ya. Banyak berarti ini ya. Oke lah. Horror family nih. Ini baru bapaknya nih. Yuk. Nah katanya pada waktu itu, tepatnya tahun 2012, saya dan kedua orang tua saya tinggal di kota Brebes, di Jateng. Dan bapak saya bekerja sebagai penjaga malam di salah satu SMA di kota Brebes. Sekolah lagi ya. Nah, untuk sekedar info aja ya, bapak saya ini mulai berangkat kerja dari rumah itu sehabis maghrib, berarti shift malam. Nah, dan pulang kerja ini sehabis subuh. Kejadian ini bermula pada Juli 2012. Tanggalnya saya lupa tanggal berapa. Seingat saya ini kejadiannya pada malam Rabu sehabis maghrib. Dan bapak saya pun sudah bersiap untuk berangkat kerja waktu itu. Setelah semua siap, bapak saya langsung menancap gas motornya. Rute perjalanan ke tempat bapak saya cukup jauh, melewati sawah di kanan kiri. Nah, dan pada tahun itu, jalanan kalau habis maghrib itu sepi banget. Pasti dah kalau habis maghrib dah. Pada kejadian itu, bapak saya mengendarai motornya dengan kencang dikarenakan hujannya deras. Oh ngebut. Nah, lebih bahaya sih itu. Bahaya, makanya ngeri juga. Saat sampai di pertengahan jalan, bapak saya seketika kaget melihat seseorang pria memakai pakaian batik sedang berlari menyeberang di hadapan bapak saya. Bapak saya pun terspontan jatuh sih. Anjir. Kaget, tiba-tiba ada yang lewat, jatuh bapaknya. Oke, terus? Bapaknya Mas Novel jatuh, dan saat itu juga bapak saya langsung berdiri. Berarti gak kenapa-napa nih, alhamdulillah ya. Oh, kaget kali ya. Nah, langsung berdiri dan melihat ke sekeliling. Dan ternyata tidak ada manusia sama sekali. Kecuali bapak saya. Siapa gitu? Padahal tidak ada rumah warga sama sekali. Hanya sawah yang luas. Gak mungkin hilang dong. Tanpa basa-basi, bapak saya langsung mendirikan motornya yang terjatuh dan langsung tancap gas. Selama di perjalanan, bapak saya berpikir,
itu yang tadi nyebrang orang apa bukan ya katanya gitu. Wah, kayaknya itu tuh kayaknya gondoruo mau kondangan. Pakai batik. Pakai batik anjir. Bener-bener. Tapi bisa pakai batik loh. Iya. Jadi nggak nyeremin sih. Nggak nyeremin sih. Tapi Ya, abis tabrak jatuh hilang. anjir. Jatuh tapi. Yang ngerinya abis jatuh ada truk lewat yang ngeri tuh. Nah makanya. Bahaya. Tapi ini ngeselin juga karena jatuhnya kan becek jalanan. Kotor juga nih. Waduh. Iya kan. Pengajar betul. Nah katanya singkat cerita bapak saya sampai di tempat kerjanya. Lalu bapak saya pergi ke tempat pos jaga malam. Oke. Di pos tersebut sudah ada rekan kerja bapak. Sebut saja namanya Pak Andre. Wah. Beliau juga bekerja sebagai penjaga malam. Oke. Dan ternyata pada malam itu juga terornya pun belum berakhir. Ya Allah kira udah kelar. Bapak saya punya kebiasaan sholat malam nih. Wah, tahajud. Nah, kejadian kali ini dialami oleh Pak Andre pada pukul sekitar jam 1 lah katanya. Oke. Suasana sekolah sudah sangat sepi dan hanya ada 2 orang yang menjaga malam, bapak saya dan Andre. Bapak saya pada saat itu sedang melakukan sholat malam di musola dan Pak Andre sedang sendirian nonton TV di pos jaga. Saat sedang asik nonton TV, tiba-tiba Pak Andre dikejutkan dengan suara orang yang lagi main gitar di belakang pos jaga. Wow. Pak Andre mikir, positif nih, oh mungkin itu bapak saya. Singkat cerita bapak saya selesai melakukan sholat dan kembali ke pos jaga. Sampai di pos jaga, Pak Andre kaget melihat bapak saya datang dari arah musola. Pak Andre langsung nanya, loh bukan tadi lagi main gitar di belakang pos? Wah enggak kok, saya dari musola tadi sholat malam katanya gitu kan kata bapaknya. Kaget setengah mati langsung katanya. Dan langsung mereka ngecek ke belakang pos jaga. Dan yang dilihat Pak Andre saat itu adalah sebuah gitar yang sudah rusak dan tidak terpakai yang dibuang di belakang pos jaga. Ada gitarnya lo anjir. Oh shit. Anjir. Oke, sampai sini dulu cerita perdana saya. Dan ini ada Instagramnya ya. Oh ada ya. Instagramnya namanya Duren Suka ke Warung. Oh Duren. Duren suka ke warung. Ini Duren itu duda keren. Oh mungkin suka ke warung. Ngeri loh Duren terbang ke warung. Katanya maaf kalau cerita kepanjangan dan kurang serem. Maklum anak kampung hehe. Terima kasih buat podcastan horor, sukses terus. Wih. Gila. Ini apa ya? Seremnya sih nggak seberapa ya. Cuma ngeselin. Jatuh bapak lo kan gara-gara setan itu. Rugiin banget lo, parah lo. Tapi kalau jadi Pak Andre sih ketegang sih anjir. Lagi jaga nih, lagi nonton TV. Tiba-tiba ngejreng di belakang tuh. Apaan tuh? Waduh anjir. Mungkin setannya musisi kali. Musisi mungkin ya. Maksudnya dia bisa petik gitar kan. Kalau enak bisa request tuh. Jadi kayak di radio anjir. Titip salam lagi. Titip salam. Kayak radio dangdut tadi. Ini gila sih. Maksudnya bahaya loh. Itu kalau misalkan ya mungkin itu bisa mungkin itu aman karena daerah sawah kali. Sepi ya. Kan tanah kan. Betul. Jadi mungkin kalau batu lu. Oh iya besot. Kalau aspal anjir, ya untung nggak kenapa-napa sih ya. Itu makanya gitu bahaya tuh anjir. Mungkin gini juga kali Pin ya. Kenapa gua deh, karena kan tuh hujan kan. Ngeri kan. Maksudnya wah ini orang nih nggak sayang diri apa lagi hujan ngebut ya mungkin buat apa pengingat gitu jangan ngebut makanya dilewat dia jatuh jadi abis itu dia pelan gitu kan mungkin ya kan bisa ya kan? Mungkin bisa jadi tapi masa kuyup kan hujan makanya itu dia jatuh daerah sawah namanya pasti banyak lumpur kan nah itu pasti waduh gila tuh datang dari mana lagi pakai batik lewat sawah nyebrang lagi. Aduh, itu ya cerita dari siapa tadi? Mas Naufal. Pengalaman ayahnya teror saat malam katanya. Wow, mantap, thank you. Tapi untung pas lagi jaga malamnya bukan si bapaknya yang dengar suara gitarnya. Oh iya benar. Itu dia, untung si Pak Andre ya, makanya. Oke lah itu cerita dari Mas Naufal sama Mas Nocha tadi ya. Tadi apa cerita Mas Nocha tuh? Ojek online. Mobil. Betul. Mobil ya. Terima kasih untuk Mas Nocha dan Mas Naufal untuk ceritanya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita horor bisa kemana Mas Ul? sersanhoror@gmail.com. Dan thank you udah follow kita di Sersan Horor FM. Kalau kalian suka video ini bisa bantu like dan subscribe. Kalau kalian nggak suka di dislike aja. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada cerita yang kurang seru atau kita bacanya kurang gimana. Kata-kata yang salah kita mohon maaf. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya dengan cerita yang lebih gila lagi. Pastinya. Dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.